Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita udah tunggu 5 menit ya. Nanti kalau ada masuk pun ya nggak apa-apa. Hari ini kita masuk di mata kuliah hukum pemerintahan daerah di kuliah kedua dengan materi mengenai substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Ya, jadi kita harus ngerti juga substansi hukumnya. Jadi mengenai substansi ini kita lihat di sini juga beberapa pendapat sarjana. Yang pertama, John Locke menganggap bahwa negara merupakan perwujudan kebersamaan. Namun demikian, negara selalu memberikan pembatasan terhadap kebebasan individu. Ya kan? Jadi seperti di negara kita Indonesia juga mempresentasikan perwujudan kebersamaan dengan berbagai macam suku, ras, agama, golongan. Itu dapat hidup dalam satu kesatuan berbingkai Indonesia, tapi juga tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu yang dibuat sehingga tidak saling menyinggung perasaan antara satu agama dan agama lain, satu ras dengan ras lain, suku dan suku lain, kebudayaan dengan kebudayaan lain. Karena sejatinya alangkah baiknya kita menjaga itu dan mempelajari seluruh kebudayaan yang ada, sehingga kita kaya akan budaya, sehingga kita dapat menghargai lagi orang-orang saudara-saudara kita yang lain di wilayah negara Indonesia lain, ya kan? Jangan hanya ruang lingkup kita hanya kecil, hanya sebatas kita, warga tempat tinggal kita, kampung halaman kita, hanya itu saja. Jangan, kita juga harus tetap meningkatkan pergaulan, persahabatan, kekeluargaan kita dengan masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia lain. Tidak hanya kita harus bertatap muka langsung, tapi kita bisa juga dengan jalur media sosial ya. Banyak sekarang jalur media sosial yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan mereka. Ya, di sini negara berfungsi untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan dari individu yang mengancam keselamatan individu lain. Ya, jadi sinilah tujuan Indonesia itu untuk membatasi tindakan setiap individu yang ada di Indonesia dari tindakan kesewenang-wenangan yang kita kenal, yang diatur di Indonesia ini dengan hukum pidana ya. Jadi segala macam tindakan masyarakat Indonesia itu diatur dalam hukum pidana ya. Kita tidak bisa sembarangan dalam bertindak, tidak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan ya. Kita tetap dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan harus mempertimbangkan kondisi setempat ya. Apalagi kalau kalian menjadi pejabat-pejabat pemerintah nantinya, jangan mau menang sendiri saja, tapi tetap harus melihat akan kepada masyarakat yang ada. Selanjutnya, kebebasan individu tidak mungkin dapat sebebas mungkin. Inilah konsepnya. Kita individu di Indonesia diberi kebebasan dalam segala macam, tapi tetap dalam batasan-batasan. Seperti kita bebas menyampaikan pendapat di muka umum, tapi setiap kita melakukan aksi juga harus ada batasan-batasannya ya. Harus izin juga dengan keamanan setempat seperti polsek maupun poltabes setempat, sehingga dalam penyampaian aksi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Jadi bebas di sini, bebas kita menyampaikan pendapat yang benar, saya bilangnya, bukan pendapat yang asal keluar dari mulut kita sehingga mengandung amarah dari pihak lain hingga terjadi pertikaian baik di media sosial maupun
secara langsungnya. Ya, jangan pernah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kekisruhan di antar umat beragama, antar golongan masyarakat tertentu. Jadi tetap harus kita jaga. Kalian punya teman mungkin yang di wilayah Kalimantan, Papua, ya kan? Ada mungkin teman sosial media. Tetap kita harus hargai mereka. Jangan pernah singgung mereka, karena kita di sini mau menjalin saudara dalam Indonesia. Karena di hukum pemerintahan daerah ini kita mengenal banyak daerah, kita mengenal banyak kebudayaan, adat istiadat, ya kan? Dimana setiap individu juga ingin bergabung dalam suatu masyarakat dengan individu lainnya yang telah siap bersatu atau mempunyai keinginan untuk bersatu, saling membantu dalam masalah hidup, kebebasan dan hak milik. Ya, jadi di sini masing-masing kelompok individu juga memiliki tujuan untuk menimbulkan kebersamaan, membangun bersama, ya kan? Karena mungkin ya saya dalam setiap tempat tinggal kalian bukan dalam satu suku adat istiadat tertentu, pasti ada bermacam-macam. Mungkin dalam satu komplek atau satu gang itu ada Padang, Jawa, Batak dan segala macam, ya kan? Jadi kalau kita dalam bersosialisasi dalam masyarakat, jangan tonjolkan asal muasal kita, tapi tonjolkanlah kita sebagai bangsa Indonesia, yang kita naikkan bangsa Indonesia. Jadi tidak akan terjadi pertikaian, ya kan? Jangan pernah membahas adat dan budaya kalau memang kita tidak terlalu paham akan batasan-batasan di kebudayaan yang kita bahas, ya kan? Karena saya juga tidak pernah membahas kalau memang ya saya tidak paham, saya hanya ngasih yang ringkasan-ringkasan kebudayaan yang ada di Indonesia saja. Selanjutnya, untuk menghindari dan mencegah terjadi tindak kesewenang-wenangan, maka diperlukan 3 sarana, ya. Untuk menghindari tindak kesewenang-wenangan dalam sistem pemerintahan, sistem kehidupan, maka ada 3 sarana. Yang pertama, undang-undang yang pasti, tetap dan tidak berubah dan disetujui oleh masyarakat umum. Ya, harus ada nih untuk mengontrol tindakan masyarakat dalam keseharian. Harus ada undang-undang yang dapat merangkul masyarakat sehingga tindakan pertikaian, tindakan salah paham itu dapat hilang dari masyarakat itu. Walaupun dalam masyarakat, dalam kelompok masyarakat itu terdiri dari berbagai macam suku, adat, agama, dan budaya, sehingga tidak terjadi pergesekan. Selanjutnya, adanya badan pengadilan yang lepas bebas dari kuasa negara yang diketahui masyarakat umum. Ya, ini seperti di negara kita ini, bahwa peradilan di Indonesia ini tidak boleh ada campur tangan pemerintah, kan? Mereka harus menjadi lembaga independen. Kenapa? Karena jika ada pejabat dari pemerintah, ya, dari anggota parlemen, mungkin dari partai pendukung, dapat diadili dengan adil. Karena jika lembaga peradilan sudah pro terhadap pemerintah, pasti kemungkinan besar sistem peradilan tidak lagi berjalan lancar sebagaimana mestinya, ya. Makanya yang kita lihat sekarang ini, memang peradilan masih bisa kita harapkan sebagai pembela kita terhadap
segala tindakan kecurangan yang ada. Ya, kalian misalnya kena pungli, kita bisa melapor. Ya, banyak nih kita lihat di video-video pendek, ada pungli dilaporkan, supir-supir truk dipungli dilaporkan. Itu harus, supaya sistem berjalan. Kenapa? Karena memang kalau tidak dilaporkan, mereka akan menjadi semakin menjadi-jadi, sehingga masyarakat juga yang dirugikan. Selanjutnya, adanya keadilan yang terlaksana di dalam masyarakat. Keadilan ini seperti saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa taraf dari nilai keadilan itu pasti berbeda antar satu orang dengan orang lain. Ya, adil menurut A belum tentu adil menurut si B. Begitu juga seterusnya. Tidak mungkin sama penilaian keadilan menurut saya dan menurut kalian. Tidak mungkin sama. Karena apa? Karena kita mempunyai taraf sendiri-sendiri sampai mana sesuatu itu dapat dikatakan adil, sehingga keadilan bisa terwujud. Jadi yang diambil di sini, keadilan itu ialah keadilan yang bersifat umum. Ya, dia bersifat umum. Ya, jadi bisa masuk ke mana saja. Tidak adil rasa kita, tapi itu sudah kesepakatan umum, taraf keadilannya sekian, maka itulah yang tetap akan dipergunakan. Ya, dalam menjatuhkan hukuman pun seperti itu, hakim diambil yang umum, karena kalau tidak maka akan terjadi pertikaian kalau diminta satu persatu. Gimana adil menurut Anda? Gimana adil menurut Anda? Akan terjadi tidak akan ditemui titik temunya di mana, karena pasti berbeda-beda. Selanjutnya, dipaham demokrasi dalam sistem bernegara, yaitu suatu demokrasi yang mengarah pada persetujuan undang-undang. Ya, jadi di mana tindakan demokrasi ini, tindakan dari masyarakat pasti memiliki tujuan. Misalnya ada aksi demo masyarakat buruh atau apa. Karena apa? Mungkin ada pasal yang tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap buruh atau pekerja. Ini masyarakat bisa pekerja bisa melakukan aksi. Aksi di sini saya selalu membilang bahwa aksi damai. Ya, kita laporkan dulu ke polisi, kita minta izin ke polsek setempat, diberi izin, kita lakukan aksi damai tanpa membawa senjata apapun, kita tangan kosong, karena kita ingin menyampaikan aspirasi. Ya, kita menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, kepada wali kota, kepada gubernur, atau kepada yang lainnya. Ya, kita menyampaikan aspirasi, maka yang kita bawa hanya diri dan aspirasi kita. Ya, kita pergi aksi bukan mencari lawan, tapi menyampaikan aksi. Ya, jangan mau kalau aksi itu ditunggangi. Karena kalau sampai ditunggangi, itulah yang terjadi kerusuhan. Persetujuan harus suara bulat. Ya, jadi dalam sistem negara kita itu dikenal dengan sistem musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Disinilah juga di dalam sistem pemerintahan juga musyawarah untuk mengambil suara terbanyak, sehingga diambil keputusan, sehingga keputusan itu merupakan keputusan hasil bersama. Kan? Jangan mau kita menang sendiri. Ya, kita juga tetap harus menghargai pendapat orang lain. Kalau kalian ingin menang sendiri, masing-masing orang ingin menang sendiri, jadinya tidak ada titik temu dalam penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Kan? Akhirnya pertikaian. Ya, tidak enak, jadi tidak teguran dan segala macam.
Dalam hal ini, konstitusi sebagai pembatas kekuasaan menimbulkan makna bahwa hak individu di dalam masyarakat melalui persetujuan bersama untuk bernegara. Maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan perlindungan yang dikehendaki adanya suatu negara. Jadi di sini tujuan dari masing-masing individu dalam menciptakan aksi itu untuk dapat perlindungan, ya kan? Mana buru-buru ini melakukan aksi? Karena apa? Karena mungkin ada hak-hak mereka yang dilanggar oleh pengusaha misalnya. Maka para buruh ini melakukan aksi ke kantor DPR, ke kantor wali kota, gubernur, segala macam. Untuk apa? Untuk agar pemerintah setempat melindungi hak mereka yang dizolimi oleh pengusaha. Ya. Bukan mencari pembenaran. Kita hanya mengadukan tindakan mungkin pengusaha atau perusahaan tempat kita bekerja, kita adukan sehingga dapat solusi dari mereka. Mereka akan melakukan mediasi di bawah perwakilan dari kita, dari masyarakat, dibawa ke perusahaan mereka dengan difasilitasi oleh negara. Sehingga apa? Sehingga negara dapat hadir dalam kekisruhan mereka sehingga didapatkan jalan tengah, jawaban atas permasalahan yang ada. Konstitusi juga mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas negara serta menjamin dan menciptakan suasana yang aman dan sejahtera. Jadi undang-undang yang ada sekarang ini banyak ini undang-undang yang ada di negara kita ini. Lihat, beberapa undang-undang adalah sarana untuk pelaksana sistem pemerintahan di Indonesia. Ada undang-undang untuk bagaimana beracara di pengadilan misalnya, kan, pengadilan agama, ada undang-undang hukum acara peradilan agama, pidana, perdata, ada hukum acara masing-masing. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ya. Di sini bisa dilihat bagaimana suatu pejabat daerah, tindakan pemerintah daerah. Ada juga peraturan perpunya segala macam, itu lengkap semua. Ya, tujuannya itu untuk memberikan perlindungan, kembali tadi lagi, ya kan? Nah, makanya para eksekutif, legislatif yang ada di negara kita atau kota kita ini memang harusnya mereka mewakili kita. Jadi kalau ada aksi dari kita, mereka akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan kita, sehingga tidak perlu ada aksi-aksi berikutnya. Selanjutnya, konstitusi mempunyai fungsi untuk melaksanakan negara berdasarkan konstitusi harus mensandarkan pada kekuasaan legislatif. Ya, ini apa maksudnya? Kan, negara yang berdasarkan undang-undang maka harus berpedoman pada undang-undang itu. Ya, pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai pemerintahan daerah maka harus berpedoman pada undang-undang pemerintah daerah. Kan? Mereka membuat peraturan daerah, ya boleh mereka membuat peraturan daerah, tapi harus sesuai dengan undang-undang yang ada, menjadi terusan dari undang-undang itu dalam hierarki perundang-undangan, kan? Dalam hierarki perundang-undangan bahwa suatu peraturan itu tidak boleh harus sejalan dengan peraturan yang di atasnya, tidak boleh bertolak belakang. Ya. Selanjutnya ada
kekuasaan eksekutif yang berfungsi melaksanakan undang-undang. Kan? Badan legislatif dan eksekutif menguasai warga negara dan menjamin hak warga negara agar aman. Jadi di bagian eksekutif ini lebih kepada sebagai pelaksana dari suatu undang-undang. Ya. Eksekutif sebagai pelaksana dari suatu undang-undang. Jadi tadi ada pembuat, ada pengawas, juga ada pelaksananya. Nah, ada pelaksana yang di sini. Supaya apa? Supaya menjamin bahwa setiap peraturan yang ada di dalam yang dibuat oleh pemerintah itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, jika ada pelanggaran, jika ada sesuatu yang menyalah, maka cepat direvisi. Ada pengawasnya. Pengawasnya mana? Masyarakat. Masyarakat harus lebih mengawasi setiap peraturan sehingga berjalan dengan sesuai. Kadang banyak ini masyarakat yang nggak peduli, ya kan? Ujung-ujungnya hanya buruh yang melakukan aksi, mahasiswa, kan? Nanti kalau sudah terganggu dia, baru dia ribut. Jangan kita cari tahu, kita lihat berita-berita. Kita tidak suruh mereka mempelajari undang-undang peraturan, tidak. Kita hanya perlu memantau berita, ya kan? Gak ada salahnya kalian setiap pagi subuh itu buka TV, ada berita, lihat apa yang terjadi pada hari ini di Indonesia, apa yang terjadi pada hari ini di dunia. Nah, jadi tindakan apa? Jadi kalau ada orang bertanya, nanti misalnya di kerjaan kalian atau di luar ada yang bertanya pada kita, kita bisa menjawab, ya kan? Kalau kita tidak tahu, ya kita hanya bengong-bengong aja, bengong sana, bengong sini, karena kita nggak ngerti apa yang ditanyakan orang. Nah, makanya kita nih udah sebagai mahasiswa, ya, yang sebentar lagi kalian sarjana, ya kan? Ini kalian semester 4, ya kan? 2 tahun lagi kalian selesai. Nah, minimal kalian kalau ditanya tetangga, ya ngerti menjelaskan. Nah, karena kalau kita nanti sudah sarjana, tetangga di rumah orang tua kita pasti memandang kita lebih. Selanjutnya, kekuasaan legislatif ada batasan yang didasarkan pada hukum kodrat. Dimana pertama, kekuasaan legislatif dalam menjalankan wewenangnya harus berdasarkan pada undang-undang yang pasti, diumumkan kepada rakyat untuk dimengerti. Di kekuasaan legislatif ini harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu juga sudah diumumkan kepada masyarakat, masyarakat mengerti. Karena kalau diumumkan kepada masyarakat melalui media sosial, lihat, pasti banyak komentarnya, ya kan? Kenapa? Karena banyak memang mahasiswa yang memperhatikan, ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa, mereka banyak memperhatikan berita-berita, isu-isu yang ada mengenai masyarakat dan pemerintahan, sehingga kalau memang ada aksi mereka cepat ngumpulnya. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif dalam hal ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan undang-undang. Ingatnya, kekuasaan eksekutif itu kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan undang-undang berdasarkan kuasa atau mandat dari kuasa kuasa legislatif, ya kan? Jadi eksekutif ini tertinggi dalam pelaksanaan undang-undang, dari kuasa, dari mandat, dari arahan dari legislatifnya.
kan? Dialah sebagai pelaksana undang-undang, dialah yang menjamin bahwa terlaksananya undang-undang itu di tengah-tengah masyarakat, kan? Pemisahan kekuasaan hanya mengandung makna dalam rangka mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan. Jadi pemisahan kekuasaan ini bukan menghilangkan kekuasaan kita terhadap yang dipisahkan itu. Kita juga harus mengontrolnya. Misal, pemerintah pusat sudah menyerahkan otonomi daerah kepada daerahnya masing-masing. Bukan dalam arti pemerintah pusat lepas tangan atas jalannya pemerintahan daerah. Tidak, ya kan? Pemerintah pusat tetap mengawasi. Pemerintah daerah melaksanakan, pemerintah pusat mengawasi. Supaya apa? Supaya ada check and balance-nya. Supaya apa? Supaya daerah pun tidak bertindak sewenang-wenang, tetap dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga semua tindakan dapat dikontrol sesuai sistem pemerintahan dalam Indonesia. Kekuasaan federatif hanya mengurusi berbagai masalah yang berkaitan dengan luar negeri. Kekuasaan ini mempunyai kuasa atas perang pengadilan serta terhadap perundingan dengan orang atau negara lain. Jadi kekuasaan federatif ini lebih kepada kekuasaan lembaga tertentu terhadap hubungan luar negeri, hubungan asing, kan? Gimana membangun hubungan, menjaga hubungan. Jika ada sengketa, gimana penyelesaiannya, ya? Karena jangan sampai masalah yang ada antar negara jadinya perang seperti saat sekarang ini Rusia Ukraina, ya kan? Nah, tidak bisa menemukan titik temu, perang, ya kan? Rusia sudah memberikan saran, memberikan masukan harus begini. Ukraina tidak terima, ya perang. Karena Rusia menganggap merugikan orang banyak. Kita tidak bisa mengomentari itu lebih jauh karena memang saat ini masih dalam tindakan perang. Semoga cepat selesai. Selanjutnya ada di sini kita bahas asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Caranya. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Ya. Dalam undang-undang ini sudah menetapkan beberapa asas yang perlu kita lihat. Yang pertama, asas kepastian hukum. Jadi di negara Indonesia ini segala suatu tindakan harus pasti hukumnya. Ada hukum yang mengaturnya. Ya. Ada undang-undangnya. Kapan ada tindakan yang tidak ada hukumnya? Ada, pernah terjadi di masa lalu. Saat bom Bali 1 kalau nggak salah saya tahun 2003 atau 2004. Saat itu undang-undang terorisme belum ada, ya kan? Undang-undang terorisme tidak ada. Perjalanan persidangan para terduga teroris cukup panjang. Pada saat pengajuan tuntutan, ini sudah ada undang-undang teroris. Tapi ingat, undang-undang kita tidak berlaku
surut. Ya, ini udah dipelajari di hukum pidana, seharusnya kalian udah tahu. Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Apa itu maksudnya? Bahwa undang-undang itu tidak boleh mengatur sesuatu hal yang terjadi sebelum undang-undang itu diterbitkan. Ya kan? Nah, jadi pada saat itu, kalau tidak salah saya ya, kalau salah ditolong revisi karena kita sama-sama belajar juga. Bom Bali itu sekitar tahun 2004, undang-undangnya kalau nggak salah 2005, ya kan? Tahunnya saya antara iya dan enggak, lupa saya. Tapi pasti memang dia beda setahun. Jadi pada saat pertama dilakukan tuntutan itu tidak boleh dengan undang-undang terorisme, karena perbuatannya terjadi sebelum undang-undang itu ada. Makanya pada saat itu dituntutlah para terdakwa dengan pembunuhan berencana dengan hukuman mati juga, kan? Sama-sama hukuman mati, tapi unsurnya jadi bukan tidak bisa undang-undang itu, walaupun undang-undangnya sudah ada saat putusan, tidak bisa undang-undang itu diterapkan. Tetap harus pembunuhan berencana karena undang-undang kita tidak berlaku surut. Selanjutnya ada, itulah tadi kaitannya dengan kepastian hukum, ya kan? Kepastian hukum itu suatu perbuatan harus ada hukum yang mengaturnya, sehingga orang dalam masyarakat tidak semena-mena dalam berbuat, dalam bertindak tidak sesuka hati. Selanjutnya ada asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Ini di setiap sistem pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, ya kan? Ini ada ada tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin dibuat oleh gubernur, wali kota, ya kan? Ada dia. Jadi sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan atau kelurahan sekalipun sama setiap lurahnya, tapi kalau nggak diatur ya pasti berbeda-beda, kan? Dan ini ada asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan ini di negara kita ini semuanya sudah sistem terbuka, kan? Apapun kalian misalnya buka rekening, ya kan? Kalian memberikan data, memberikan nomor handphone, segala macam, ya udah, data kalian itu udah masuk ke BI, ditransfer ke BI. Dari BI itu udah tercatat data kalian, nanti bisa lagi ditarik. Saya nggak bisa pastikan ya gimana proses mereka menariknya, tapi saya dari dulu cuman nasabah Bank Mandiri, tapi ada banyak perusahaan asuransi dan perusahaan kartu kredit yang nelpon ke nomor saya. Nggak tahu saya mereka dapat nomor saya dari mana, ya. Hati-hati kalau kalian udah nyalakan ke bank, ya tahan-tahan lah kalian telepon-telepon yang seperti itu, karena itulah sistem pemerintahan kita, keterbukaan informasi. Kalian bisa mengakses segala macam hal, kecuali memang situs-situs yang sudah diblokir oleh pemerintah, seperti
situs pornografi, perjudian dan segala macam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila itu pasti diblokir. Selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Nah, sini harus seimbang antara hak dan kewajibannya. Dalam hal apa ini? Haknya harus diserahkan tepat waktu misalnya, gajinya tepat waktu, ya kan? Baru dia bisa bekerja dengan baik. Penyelenggara pemerintah juga dalam hal Kepling misalnya, berilah honornya yang tepat waktu misalnya. Selanjutnya ada asas profesionalitas. Tadi proporsionalitas, ini asas profesionalitas. Itu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi asas ini lebih mengutamakan pada keahlian seseorang yang sesuai dengan kode etik yang sudah diterapkan, yang berlaku dalam negara Indonesia. Ya, ada batasan-batasan seperti yang saya bilang tadi, ada batasan-batasan di setiap sistem pemerintahan. Tidak bukan berarti setiap pemangku jabatan misalnya Kepling bisa bertindak semena-mena, ya kan, sesuka hatinya. Tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau melanggar misalnya, masyarakat bisa laporkan ke lurah, laporkan ke kecamatan, laporkan ke wali kota, bisa, ya kan? Udah terbuka. Dari mana kita bisa melaporkan? Ada nomor pengaduan. Kalau kalian pergi ke kantor camat, itu ada nomor pengaduan ke kantor wali kota, ya kan? Bisa kalian laporkan. Terbuka. Sistem pemerintahan di Kota Medan ini sudah terbuka, setahu saya. Jadi kalau saya semalam pergi ke kantor camat, di situ ada baliho yang ditaruh dari wali kota Medan, Pemko Medan. Jika ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat kecamatan di kecamatan ini, harap laporkan ke nomor WhatsApp ini. Nah, inilah dia kan, sistem pemerintah sudah terbuka dia. Jadi seimbang semua. Nggak ada lagi sistem bayar berapa. Kan? Buat ini bayar misalnya, buat ini bayar. Nggak ada lagi sekarang udah. Karena udah ada sistem terbuka itu. Kalau ada yang minta bayaran, WA aja. Pak, ini minta bayaran, selesai. Datang petugas. Ini udah terbuka. Kalian bisa lihat di kantor camat kalian masing-masing. Selanjutnya ada asas akuntabilitas. Itu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di asas ini bahwa setiap tindakan aparatur pemerintah harus ada LPJ-nya, ya, laporan pertanggungjawabannya. Sama kalau kayak wali kota, ketua DPR, anggota DPR, sebelum mereka berhenti, mereka harus menyerahkan LPJ, laporan pertanggungjawaban selama dia menjabat. Ya, dia dikasih dana misalnya berapa? Misalnya 50M dikasih dana. Dikemanakan dana ini selama dia menjabat? Nah, itu harus jelas. Ya, dikemanakan habisnya dana ini? Apa buktinya? Misalnya bangun ini, perbaikan jalan, ya dikasihlah buktinya, foto jalan sebelum diperbaiki, foto sesudah diperbaiki, harus ada semua buktinya. Sekarang harus seperti itu.
Nah, ada juga ambil video pengerjaan pada saat perbaikan jalan, misalnya seperti itu. Sekarang sudah sistem terbuka, harus ada seperti itu. Makanya kalau kalian kerja di sistem pemerintahan, segala tindakan kalian publikasikan saja. Minimal bukan publikasikan, maksudnya divideokan, simpan di HP kalian. Jadi kalau ada yang ingin berbuat jahat pada kita punya buktinya. Dan dalam asas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain menerapkan asas sebagaimana tersebut di atas, juga menambahkan 3 asas lagi, yaitu asas kepentingan umum. Ya, setiap sistem pemerintahan itu harus memperhatikan kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum. Ya, wali kota duduk di jabatannya untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan wali kota. Ya, begitu juga gubernur duduk di jabatannya untuk memperhatikan masyarakatnya, bukan jabatan gubernurnya. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana bawahannya, aparatur negaranya sudah benar nggak? Dia harus mengatur semuanya, kan? Maka di sini juga kita harus melihat pembagian urusan pemerintahan, ya. Pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori. Pembagian urusan pemerintahan dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Ada urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya ada urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Ini sudah dibagi-bagi. Yang kita bahas malam desentralisasi. Ya. Jadi udah ada nih, mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah provinsi, mana yang pemerintah kabupaten kota. Nggak saling tumpang tindih. Ya. Karena kalau masing-masing ngerjai hal yang sama, pasti akan terjadi 2 hasil yang berbeda. Karena dikerjakan oleh 2 departemen atau 2 orang yang berbeda. Sini kita dapat lihat urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kan? Karena hubungan luar negeri misalnya, nggak mungkin setiap daerah melaksanakan hubungan luar negeri masing-masing. Bisa melaksanakan hubungan luar negeri, bisa. Tapi nggak menjadi kewajiban, hanya untuk mendukung pemajuan daerahnya misalnya. Nah, pertahanan pada umumnya pusatnya tetap di ibu kota, ya kan? Markas besar TNI ada di ibu kota. Markas besar Kapolri ada di ibu kota. Nah, makanya selalu pertahanan keamanan juga tepat ke urusan keuangan, moneter, fiskal. Ya, nilai mata uang itu diatur oleh pemerintah pusat. Tidak ke daerah. Kemudian agama seperti yang kita lihat lah setiap tahun. Tentang apa? Misalnya penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Muharram. Itu pemerintah pusat. Memang pemerintah pusat dengan menugaskan beberapa titik pemantauan di masing-masing daerah. Ya kan? Jadi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah atas urusan-urusan tadi itu menyelenggarakan sendiri, atau juga dapat melimpahkan
sebagian urusan kepada pemerintah, perangkat pemerintah, dan wakil pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Ya. Samping penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan di luar urusan pemerintahan seperti yang telah disebutkan tadi. Pemerintah juga dapat menyelenggarakan sendiri urusannya sebagai urusan pemerintahan. Nah, jadi ada yang dia sendiri, ada yang dapat dibaginya ke daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada juga nih urusan yang merupakan urusan pemerintah provinsi dalam skala kabupaten kota. Ada perencanaan dan pengadilan pembangunan. Nah, jadi pembangunan daerah itu sudah menjadi wewenang dari daerah masing-masing. Jadi kewajiban masing-masing daerah. Ya kan? Tidak lagi urusan pemerintah pusat. Kalau jadi urusan pemerintah pusat, nggak akan mungkin bisa ketangani oleh pemerintah pusat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam waktu jabatan dia 5 tahun. Nggak akan mungkin. Makanya diserahkannya kepada daerah masing-masing. Provinsi mengawasi, dia menyerahkan pada provinsi, pemerintah pusat menyerahkan pada provinsi menyerahkan kepada kabupaten kota dan diawasi. Sehingga perencanaan pembangunan, perbaikan semua berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada perencanaan pemanfaatan pengawasan tata ruang. Nih. Nah, pengawasan tata ruang, bagaimana bangunan-bangunan ini harus ditata. Jika tidak, ya sembraut. Ya udah kita lihat juga sekarang udah kesemrautan kabel-kabel misalnya. Ini harusnya pemerintah juga sudah turun, ya kan, menertibkan ini. Jadi keindahan juga, banyak kabel-kabel yang putus berserakan. Nah, dalam satu tiang sudah terlalu banyak kabel, ya kan. Sudah tidak ada lagi lahan bagi anak-anak dalam bermain. Karena kalau bermain layang-layang sedikit aja udah nyangkut. Harusnya ini menjadi perhatian. Nah, seperti daerah tempat tinggal saya saja, itu tiang sudah makin bertambah. Ya, ada nambah tiang listrik baru 1. Ada masuk MNC, tiangnya masuk berdampingan dengan tiang Telkom. Tiang Telkom walaupun sudah, saya rasa sudah tidak ada lagi yang memakai di gang kami ini, tetap tidak diangkat, ya kan? Dan kabelnya masih ada. Kadang ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang jahil, memutuskan kabelnya itu. Barangkali mungkin dipikirnya bisa dijual, jadinya berserakan, ya kan? Mungkin daerah kalian juga sama seperti itu, berserakan, banyak berserak tuh di jalan-jalan. Seharusnya ini jadi perhatian juga. Wakil-wakil rakyat, sering wakil-wakil rakyat mengadakan sosialisasi, anggota DPR mengadakan sosialisasi di wilayah-wilayah. Dulu pernah juga masuk ke kelurahan kami, Kelurahan Kota Maksum 2. Dan kita sampaikan juga hal-hal seperti ini. Nah, tetap juga masih belum ada tindakan, kan? Selanjutnya ada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, ini jadi urusan pemerintah daerah juga, bekerja sama dengan polisi, tentara untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakatnya. Ya, pemerintah daerah, wali kota juga bisa membentuk linmas, tapi di bawah naungan kepolisian juga.
Ada penyediaan sarana dan prasarana umum. Kita lihat banyak WC-WC umum di tempat-tempat umum, ya kan? Seperti di stadion, taman umum, taman-taman terbuka, ada. Seperti di teladan ada kamar mandi umum, udah dibangunkan kamar mandi umum. Harus ada. Selanjutnya ada penanganan di bidang kesehatan. Kalau dalam pemerintah ini, program pemerintah pusat harus juga dikawal oleh pemerintah daerah agar distribusi penyelenggaraan kesehatan dalam bentuk BPJS misalnya atau Kartu Indonesia Sehat ini tepat sasaran. Ya. Jangan pula yang dapat Kartu Indonesia Sehat atau BPJS free dari pemerintah adalah orang-orang yang mampu, orang kaya misalnya. Sama halnya dengan bantuan corona, yang sembako, yang uang tunai. Harusnya memang itu tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Tapi di daerah kami ini juga sekali lagi balik saya ke daerah saya. Kenapa? Daerah tempat tinggal saya juga banyak yang orang-orang yang tidak mampu tidak dapat. Jadi kemana ini pengawasannya? Pelaksanaannya iya udah benar, tapi pengawasannya saya rasa kurang, ya kan? Nih kalian nanti yang menjadi generasi penerus ini harus menjadi perhatian kalian juga. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak kesal sudah memilih kalian misalnya. Selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan. Ini harus dikawal program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Free, gratis. Kadang sekarang memang uang sekolahnya free, tapi siswanya mohon maaf dibebani lagi dengan biaya LKS, ya kan? Yang LKS-nya lebih kurang harganya mungkin sama dengan uang sekolah juga. Ya sama juga dengan bayar uang sekolah. Makanya ini juga harus jadi pengawasan dari pemerintah daerah masalah seperti ini, ya kan? Kalau memang instruksi dari Kementerian Pendidikan gratis, sebagaimana dimana bisanya pemerintah daerah membuat itu gratis, ya kan? Jangan pula ada embel-embel kutip uang ini, kutip uang LKS, kutip uang apalagi segala macam. Karena saya jujur, adik saya SMP negeri, maksud saya bilang SMP negeri mana, adik saya jujur SMP negeri, saya SMP swasta. Uang sekolahnya memang free, tapi ada uang LKS dan uang buku yang uangnya sama dengan uang sekolah di sekolah swasta. Ada. Nih kalau dalam kaitannya dengan pemerintah daerah kita, ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam bagaimana penyelenggaraan pendidikan 9 tahun itu bisa betul-betul gratis. Ada penanggulangan masalah sosial, ya. Kalau dalam hal ini sekarang ini masalah COVID, bagaimana pemerintah daerah atas instruksi pemerintah pusat dalam penanganan COVID, kan? Ada pelayanan bidang ketenaga kerjaan. Bidang ketenaga kerjaan ini juga pemerintah daerah harusnya mengkoordinir setiap perusahaan-perusahaan agar menerapkan taraf gaji yang sama, terutama di bidang buruh atau pekerja-pekerja pabrik, ya. Jadi tidak ada
kecemburuan. Ya kan? Ada standarnya. Misalnya suatu pabrik memberikan gaji per bulannya misalnya 2.800.000. Misalnya kan. Jadi ada standarnya. Ya, jadi perusahaan pabrik yang mampu misalnya mau ngasih lebih terserah. Tapi usahakan jangan ada yang di bawah ini. Ya kan? Tapi saya rasa mungkin ada juga, saya nggak bisa pastikan, saya rasa ada juga masih yang di bawah-bawah standar upah minimum kota Medan, tapi tidak juga diambil, tidak ada tindakan yang nyata. Bingung juga kita ya kan, padahal peraturan perundang-undangan sudah jelas. Ada sini fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengadilan lingkungan hidup, ya. Karena pengadilan lingkungan hidup ini dikelola oleh masing-masing daerah. Karena daerah lah yang tahu wilayah hutan mereka. Nah ya, hutan lindung, hutan-hutannya daerah yang tahu, pusat mana lah tahu. Pusat tahu ada wilayah hutan, ada tahu, tapi kan nggak tahu gimana aturannya melindunginya, kan nggak tahu. Makanya daerah lah yang menjadi pengawas. Selanjutnya ada pelayanan pertahanan. Nah ya, ini kita lihat banyak nih polisi-polisi yang patroli di wilayah kita, wilayah tempat tinggal kita dalam waktu malam, ya kan? Di waktu malam ada nih polisi yang patroli keliling. Supaya apa? Menjaga keamanan, membantu pemerintah daerah menjaga keamanan. Ada pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Ini yang saya tadi bilang, pengurusan sesuatu kalau di daerah saya itu semuanya sudah gratis. KTP, saya udah pernah ganti KTP gratis, ganti KK gratis, apalagi ngurus surat kematian gratis, kematian ayah ibu saya gratis. Ya, kalau daerah lain saya nggak tahu, itu gratis. Saya ngurus KTP adik saya juga gratis. Surat pindah kakak saya, adik saya, itu juga free, kan? Gratis. Kalau memang ada yang bayar, saya nggak tahu, saya nggak bisa pastikan. Nah, karena saya tinggalnya di sini, di Kelurahan 2, Kelurahan Kota Maksud 2, Kecamatan Medan Area. Sini ya, mudah-mudahan gratis. Ada pelayanan administrasi umum pemerintahan. Ya, kalau kalian ke kantor lurah, ke kantor camat, kalau kantor lurah mungkin kalau kalian ada administrasi, mungkin kantor lurah hanya mengingatkan kita untuk membayar PBB. Itu juga udah merupakan kewajiban kita. Ya, mereka mengingatkan, mengurus ini bayar dulu lah bang PBB-nya, bayar dulu lah kak PBB-nya. Kenapa? Itu menjadi kewajiban kita membayar PBB sebetulnya, ya kan? Ada pelayanan administrasi penanaman modal, pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah daerah ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undangnya nomor 22 tahun 1948, 1 tahun 57, tahun 18 undang-undang nomor 18 tahun 65, undang-undang nomor 5 tahun 74, dan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Terakhir undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Ini hierarki perundang-undangan ini kalian harus tahu. Jadi kalian sebagai sarjana hukum tidak hanya tahu undang-undang yang berlaku sekarang, tapi undang-undang yang berlaku sebelumnya pun kalian harus tahu. Ya kan? Jangan nih kalian jadi sarjana hukum taunya yang undang-undang sekarang. Salah kalian. Kalian harus tahu. Nah, saya rasa itulah pertemuan kita pada hari ini untuk materi hari ini. Materi pertemuan kedua, substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Ya.